Perhatikan gambar berikut ini. Jika Q1-nya minus 5 kali 10 minus 6 kolom, jadi ini Q1 kita lambangin sama minus. Nah, nilainya 5 kali 10 minus 6 kolom. Nah, ini udah bener, standarnya udah sesuai kolom. Nah, Q2, 2 kali 10 minus 6 kolom. Nah, berarti Q2-nya positif. Tadi yang Q1-nya negatif ya, berarti Q2 positif. Nah, sekarang ini udah benar satuannya kolom. Pertanyaannya, kuat medan di titik P sebesar berapa Newton per kolom? Jadi ini ada medan titik P. Nah, kita analisa dulu. Kalau E itu ada, kalau terhadap medan yang Q-nya sama dengan minus, arahnya minus, berarti nanti dia mendekati. Nah, terhadap Q yang bermuatan positif, dia menjauhi. Ya, dia menjauhi. Nah, di sini kita mau cek P itu terhadap Q1. Q1 kan muatannya negatif atau minus. Berarti dia mendekati yang negatif. Berarti arahnya ke sini. Ini terhadap P terhadap Q1. Berarti kita lambangin E1 aja ya. E1. Nah, gimana kalau P-nya terhadap Q2? P terhadap Q2 atau E terhadap Q2 itu arah E-nya karena dia nilainya plus, berarti dia sifatnya menjauhi yang positif. Jadi dia nggak ke sini karena ke sini mendekati. Berarti untuk ini E-nya kita anggap E2, menjauhi berarti ke sana juga ya, ke kiri juga. Berarti di sini E2. Nah, nanti karena arah E1 ini E2 nih. Yang atas E2. Karena E1 sama E2 sama searah, berarti nanti resultannya ditambah. Jadi resultan untuk E yang searah nanti nilainya ditambah. Kalau yang berlawanan arah, berlawanan arah, nanti resultannya dikurang. Kita cari satu-satu. Nah, E1 rumus umum dari E sama dengan K dikali Q per jarak dikuadratin. Ya, konstanta dikali muatan Q-nya yang satuannya kolom dibagi dengan jarak dikuadratin. Jadi untuk nyari E1 K karena muatannya Q, berarti Q1 dibagi jarak 1 dikuadratin. Jarak titik P terhadap Q1 ini 60 cm ya. Di sini 60 cm. Berarti kalau kita mau jadikan meter itu adalah 0,6. Kalau bikin notasi ilmiahnya 6 kali 10 min 1. Ya, 6 kali 10 min 1. Berarti kita masukin ke sini. K-nya nilainya konstanta itu selalu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini udah ketetapan ya. 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya di sini 5 kali 10 minus 6. 5 kali 10 pangkat minus 6 dibagi jarak terhadap titik P terhadap Q1. Yang tadi 6 kali 10 min 1, 6 kali 10 min 1 kita kuadratin. Sama dengan 9 kali 5 45, 9 ditambah minus 6 kali 10 pangkat 3 per ini 6 pangkat 2 36 dikali min 1 kali 2 10 minus 2. 45 kalau kita bagi 36 sama dengan itu sekitar 1,25 dikali 10 pangkat 5. Satuannya Newton per kolom. Nah, untuk E1-nya udah dapat segini. Sekarang kita mau cek E2. E2 sama rumusnya, tinggal diganti di sini K Q2 per R2 kuadrat. Sekarang kita cek ini jarak dari Q2 ke P itu berapa. Jarak dari Q2 ke P ini kan berarti di sini ya. Dari sini ke sini. Nah, ini belum dapat. Tapi dari Q2 ke Q1 kan 1 meter. Berarti tinggal dikurang 1 meter itu sama juga 100 cm dikurang 60 cm, nanti dapat jarak
2-nya. Jadi jarak 2-nya 40 cm ya. 100 dikurang 60 jadi 40, dijadiin meter jadi 0,4 atau 4 kali 10 min 1 deh, biar enak nanti ngitungnya ya. Berarti ini kita mau tulis K-nya selalu 9 kali 10 pangkat 9 karena udah konstanta. Q2 nya itu 2 kali 10 minus 6 dibagi jaraknya tadi 4 kali 10 min 1 dikuadratin. Nah 9 kali 2 berarti 18 ya. 18 dikali 9 sama minus 6 berarti 10 pangkat 3. 4 pangkat 2 16 dikali min 1 kali 2 10 minus 2. 18 dibagi 16 ini kalau dibagi 2 9, dibagi 2 8. Nah 9 dibagi 8, 9 bagi 8 itu nilainya 1,125. Ini 10 pangkat 3 ini naik ke atas jadi pangkat 2, jadi 10. 3 tambah 2 10 pangkat 5, satuannya Newton per kolom. Nah setelah itu resultannya gimana? Ini kan baru S1 sama E2 nya, yang dapat S1 di sini E2. Nah resultannya karena di sini E nya itu searah, jadi ke kiri dua-duanya. Kalau searah tadi ditambah ya, kalau berlawanan arah dikurang. Nah karena ini arahnya searah, berarti resultan E sama dengan E1 ditambah E2 karena dia searah ke kiri dua-duanya ya. Berarti S1 nya itu 1,25, yang ini nih kali 10 pangkat 5 ditambah E2 1,125 kali 10 pangkat 5. Nah ini pangkat 5 nya udah sama, berarti ini ditambah ini berarti 2,375 dikali 10 pangkat 5, satuannya Newton per kolom. Nah kalau dicek di pilihan gandanya yang ini nih, yang B ya, gitu.